Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa pada perkuliahan struktur hewan dengan Ibu Yosilella Rahmi. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur karena Allah kita bisa bertemu pada perkuliahan hari ini, dan salawat dengan salam adalah sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, semoga tetap semangat di bulan Ramadan ini. Untuk kali ini kita akan membahas topik tentang struktur sistem pernafasan atau respirasi pada hewan. Ya. Oke, ada 3 pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang struktur umum sistem pernafasan vertebrata, yang kedua fungsi umum sistem pernafasan vertebrata, dan alat-alat pernafasan pada vertebrata, yaitu insang atau branchia, paru-paru, atau pulmo. Ya, seperti yang kita ketahui, sistem pernafasan berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara organisme dan lingkungan hidupnya. Yeah. Hewan vertebrata di sini ada yang hidup di air atau akuatik, dan ada juga yang vertebrata hidup di terestrial atau di darat. Vertebrata yang hidup di air umumnya bernafas dengan insang, sedangkan vertebrata yang hidup di darat bernafas dengan paru-paru. Untuk organ pernafasan utama vertebrata dewasa adalah insang, ya, atau branchia, dan paru-paru atau pulmo. Dan pada beberapa larva hewan vertebrata yang berkembang adalah insang luarnya untuk pertukaran gas. Oke, kita lihat fungsi dari sistem respirasi. Ini sudah disampaikan juga untuk pertukaran, di sini pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Dan tadi juga sudah dijelaskan organ sistem respirasi atau sistem pernafasannya bervariasi tergantung habitat. Berbeda antara hewan yang habitatnya di akuatik dengan hewan yang habitatnya di terestrial. Kalau organisme akuatik, organ pernafasannya berupa insang atau branchia. Sedangkan organisme yang habitatnya di daerah terestrial atau darat, organ pernafasannya berupa paru-paru atau pulmo. Kelarutan gas di akuatik itu lebih rendah dibandingkan di atmosfer. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua tentang struktur insang. Ya, struktur organ pernafasan di sini. Struktur insang atau branchia. Pada vertebrata terdapat 4 jenis insang, yaitu ada insang kantung, insang septal, insang operkular, dan insang luar. Ya. Pada insang di sini umumnya terdapat lengkung insang dan filamen insang. Lengkung insang yang memiliki 2 baris filamen insang, ya, 2 di permukaan, baik itu di anterior dan posterior, disebut holobranchia. Ya, jika lengkung insang hanya memiliki filamen insang pada satu permukaan saja, disebut hemibranchia. Oke, ini bedanya ya antara holobranchia dengan hemibranchia. Pada holobranchia terdapat suatu pemisah antara ruangan-ruangan yang berbatasan. Ini gambarnya struktur insang. Ya. Ini ada operculum. Siapa yang tahu apa itu operculum?
Ini lembaran-lembaran insang. Siapa yang suka membersihkan ikan ini? Nah, ini lembaran-lembaran insang, ini rigi-rigi insang, tadi lembaran-lembaran insang. Ini lengkungnya. Dan di dalam ini ada pembuluh aferen ya. Oke. Ini lengkung, nih kita lihat lagi. Ini lengkung insang, ini lembaran insang, lembar insang. Nih, lengkung insang ini berupa jaringan tulang rawan. Ini ya, terdapat rigi-rigi atau alat penyaring warnanya putih. Lalu lembaran insang, ini sama juga dengan filamen insang, warnanya merah. Banyak pembuluh darah. Tempat pertukaran gas antara darah dan air. Dia seperti sisir. Ya, ini lembaran insang. Jadi insang itu bentuknya baris-baris yang saling berhubungan pada lengkung insang. Tiap sisi terdapat 5-7 baris insang. Baris insang dipisahkan oleh celah insang. Ini tadi yang Ibu sebutkan 4 jenis insang. Ada insang kantung, contohnya ada lamprey berbentuk kantung. Kalau insang septal, ya tidak memiliki tutup insang, oper atau operkulum. Ya itu tadi jawabannya. Apa itu operkulum? Adalah tutup insang. Di sini sudah berkembang septum interbranchiale untuk melindungi filamen insang atau lembaran insang tadi. Terdapat pada elasmobranchi, contohnya pada ikan hiu. Lalu ada namanya insang operkular, memiliki tutup insang atau operkulum untuk melindungi filamen insang. Ini bedanya antara insang operkular dengan insang septal ya. Nah, di sini septum interbranchiale-nya tidak berkembang atau tereduksi. Ya. Terdapat pada hewan atau ikan telestei, contohnya ikan mas. Dan terakhir insang luar, terdapat pada larva amfibi. Contohnya larva salamander dan larva kata. Tadi itu yang Ibu bilang lengkung insang ya. Terbagi dua, ada holobranchia, ada hemibranchia. Kalau holobranchia, lengkung insangnya memiliki 2 baris filamen insang, anterior dan posterior. Ada suatu pemisah antara ruangan insang yang berbatasan. Kalau hemibranchia, lengkung insang hanya memiliki filamen insang pada satu permukaan saja. Oke. Ya, baterainya hampir habis ini. Ini proses ini. Ya. Proses penyerapan oksigen dari air. Bisa diperhatikan. Filamen insang yang mempunyai lamela insang yang sejajar pada permukaan yang berlawanan. Lamela dari filamen yang berbatasan akan bersentuhan atau berinterdigitasi dan air harus melewati celah-celah yang terbentuk. Sini pembuluh arteri branchialis afferens memasuki setiap lengkung insang dari ventral sambil melanjutkan penyebaran ke arah dorsal. Pembuluh darah tersebut membentuk pembuluh-pembuluh filamen yang selanjutnya membentuk gelung dan apeks filamen dan kembali untuk mengalirkan darah ke dalam satu arteri branchialis efferens yang berjalan terus ke arah dorsal dan keluar dari insang. Ya. Jadi insang ini terdapat pada